Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfi Andriani, Azizah Nur Aini, dan saya Arina Novia Dewi akan menyampaikan terkait hasil analisis mengenai video pembelajaran pada mata pelajaran IPA di tingkat SMP pada materi sistem pernafasan manusia. Dalam kelompok kami mendapatkan analisis pada video pembelajaran yang diupload dalam media YouTube. Untuk itu, hasil analisis akan dimulai dari Mbak Azizah. Untuk menyampaikannya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Arina atas waktunya. Saya akan memaparkan hasil analisis video pembelajaran Mapel IPA SMP Sistem Pernapasan Manusia. Berdasarkan hasil pengamatan dan tinjauan video, maka terdapat beberapa poin hasil analisis seperti berikut ini. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan. Jenis teknologi yang digunakan berupa teknologi digital. Teknologi digital merupakan penggunaan teknologi komputer dan elektronik untuk dan mentransmisikan informasi secara digital. Teknologi digital yang digunakan meliputi video YouTube, PPT, dan Spin the Wheel. Kemudian yang kedua, jenis multimedia yang digunakan. Jenis multimedia yang digunakan berupa video, PPT, dan Spin the Wheel. Video merupakan kombinasi dari berbagai jenis gambar, audio, teks, dan video yang digunakan untuk menyampaikan informasi. PPT digunakan untuk membuat slide-slide visual yang membantu dalam menjelaskan topik tertentu yang bisa berupa teks, gambar, grafik, dan animasi. Spin the Wheel merupakan alat interaktif yang digunakan untuk kegiatan permainan untuk membuat pilihan acak. Roda ini dibagi menjadi beberapa kategori berbeda dan kemudian diputar untuk menentukan hasil. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Selanjutnya terkait keunggulan juga kelemahan yang akan saya sampaikan. Pertama terkait keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, yaitu pertama tadi ada media PPT yang digunakan oleh guru tersebut, yaitu di mana keunggulan ini PPT memberikan guru dalam membantu dalam strukturisasi materi dalam alur belajar yang jelas, sehingga tahapan-tahapan atau proses alur pembelajaran itu dalam PPT membantu guru dalam strukturisasi. Kemudian yang kedua, multimedia PPT ini dapat memuat gambar, video, hingga komponen interaktif seperti tautan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan waktu yang efektif dalam menyampaikan materi apabila dibandingkan harus menuliskan di papan tulis. Jadi ada perkembangan teknologi yang berpindah dari papan tulis menjadi PPT ya, yang dapat ditampilkan dalam layar kelas. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan video, bahwa dalam video pembelajaran tersebut, video itu memberikan visualisasi konsep yang lebih jelas, sehingga dalam pembelajaran tersebut dapat tersampaikan bahwa merokok itu memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan tubuh, khususnya pada sistem pernafasan. Kemudian selanjutnya meningkatkan daya tarik juga motivasi peserta didik, di mana dalam video tersebut dapat meningkatkan daya tarik motivasi ini sehingga peserta didik itu membuat antusias dalam proses pembelajaran dan memberikan perhatian dan minatnya dalam proses pembelajaran. Ketiga, keunggulan dari video yaitu mengakomodasi gaya belajar terutama pembelajaran audiovisual. Sehingga dengan video ini dapat mempermudah cara peserta didik memahami konsep dan materi khususnya sistem pernafasan. Kemudian media yang ketiga tadi disebutkan adalah spin the wheel, bahwa dalam menggunakan teknologi ini yaitu transparan dan adil. Artinya, dalam mengajukan presentasi kelompok, teknologi multimedia ini memberikan sistem yang transparan sehingga memberikan respon yang cepat, adil, dan menunjukkan kelompok untuk melakukan presentasi. Bahwa permasalahan di dalam kelas itu biasanya ada kelompok peserta didik yang tidak mau mengajukan diri, sehingga menggunakan spin the wheel ini akan memudahkan guru juga mengefektifkan waktu untuk dapat memilih kelompok yang dapat mempresentasikan di depan kelas. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi rasa takut dan cemas saat ditunjuk. Seperti di poin sebelumnya yaitu transparan dan adil, dengan menggunakan spin the wheel ini dapat mengurangi rasa takut dan cemas saat ditunjuk. Karena beberapa karakteristik peserta didik itu ada yang merasa takut untuk ditunjuk. Ketika menggunakan spin the wheel itu akan lebih jujur dan transparan saat dipilih.
Selanjutnya, terkait kelemahan teknologi dan multimedia yang digunakan. Di sini disebutkan hasil analisisnya bahwa kelemahan dari penggunaan teknologi dan multimedia ini pertama memerlukan perangkat lain seperti proyektor dan laptop. Bahwa PPT yang dibuat oleh Ibu pada video pembelajaran tersebut membutuhkan perangkat lain yaitu berupa proyektor dan laptop untuk dapat divisualisasikan kepada peserta didik di kelas. Kemudian yang kedua, apabila terjadi kendala teknis seperti ketidakkompatibelan alat itu, maka media itu tidak dapat digunakan. Ketiga, yaitu bergantung pada koneksi internet seperti aplikasi Spin the Wheel, bahwa aplikasi tersebut dilakukan secara online. Keempat, terakhir yaitu apabila terlalu sering digunakan akan mengurangi keefektifannya, sehingga peserta didik menjadi tidak tertarik lagi karena sudah terbiasa. Mungkin dari ini, guru perlu mengganti-ganti sebuah media atau teknologi multimedia yang bervariasi sehingga peserta didik tidak eh, tidak jenuh akan media yang digunakan. Kemudian itu untuk kelemahan dan keunggulannya. Selanjutnya akan disampaikan terkait peluang juga ancaman oleh Saudara Alfi. Baik, terima kasih kepada saudari Mbak Rina. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan. Nah, pada video sebelumnya diketahui bahwasannya ada pun peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan yaitu ada tiga, video, PPT, dan spin the wheel. Nah, yang pertama yaitu ada video, yang dimana ada pun peluang dari penggunaan multimedia video ini dapat menjelaskan suatu materi yang bersifat abstrak dengan divisualkan dalam bentuk video maupun menunjukkan suatu proses kejadian, memfasilitasi pertanyaan pematik, dan menyajikan skenario masalah sehingga siswa dapat berpikir kritis. Nah, jadi dalam video ini dapat membantu guru untuk menjelaskan materi yang ingin dipaparkan. Yang kedua, adapun PPT. Nah, PPT ini hampir sama dengan video, yaitu dapat menjelaskan konsep, contoh, dan rangkuman materi secara visual sebagai alat interaktif, evaluasi seperti kuis, dan portofolio digital. Nah, yang terakhir ada spin the wheel, yang dimana dapat memilih secara acak untuk menentukan topik diskusi anggota kelompok atau menentukan anggota kelompok itu sendiri. Nah, kemudian ada pun ancaman dan tantangan yang muncul ketika menggunakan multimedia, video, PPT maupun spin the wheel. Yang pertama yaitu tidak dapat ditayangkan atau dipelajari langsung di kelas apabila tidak didukung multimedia seperti laptop, proyektor, dan sound system. Kemudian yang kedua yaitu harus menggunakan jaringan ketika video belum di-download. Jadi ketika tidak ada jaringan atau fasilitas internet di sekolah, maka video ataupun spin the wheel ini tidak dapat ditayangkan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat ditayangkan jika listrik padam. Nah, untuk menayangkan video dan PPT maupun spin the wheel ini kan membutuhkan teknologi seperti proyektor dan sound system. Nah, proyektor ini jika tidak disalurkan ke listrik, maka dia tidak dapat digunakan. Nah, maka dari itu ancaman yang paling sering muncul yaitu ketika listrik itu sendiri padam. Nah, kemudian adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan dan analisis ini yaitu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendidik telah menggunakan teknologi dan multimedia seperti video, PPT, spin the wheel guna mempermudah peserta didik memahami materi sistem pernapasan yang bersifat abstrak dan menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, setiap teknologi maupun media memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik harus mampu memilih dan menggunakan media yang mampu menunjang proses pembelajaran yang sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Alfi dan Mbak Azizah. Kami dari kelompok 5 undur diri. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan dalam kolom komentar YouTube. Kemudian bisa kami tanggapi selanjutnya. Kami akhiri dari kelompok 5. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.